Ya, kamera udah bagus lah. Sekarang gue akan jelasin tentang AEW dan New Japan Pro Wrestling, Forbidden Door, di mana akan diadakan hari ini di Chicago juga. Dan ada rumor, nggak mau gue kasih tahu karena rumor itu akan sulit diceritain, tapi adalah beberapa lah yang info-info menarik. Yang pertama kayaknya akan lebih menarik sih ya untuk match-match nanti. Yang gua dapet ya, kayaknya beberapa ada yang menarik, ada yang enggak. Yang menarik IWGP World Heavyweight Championship, IWGP United States Championship match, sama AEW Atlantic All Atlantic Championship match, dimana itu akan diadakan 3 match secara berseluruhan, dan duanya fatal 4-way, satunya single match, dan satunya match yang nggak tahu mau mau dibilang match atau bukan. Dimulai dari beberapa match ini ya, mungkin yang lebih menarik, sama yang terakhir AEW Championship interim, yaitu Jon Moxley versus Hiroshi Tanahashi. Kalau dijawab secara keseluruhan, gue nggak nonton, jujur aja gue nggak ngikutin dua-duanya. Mungkin gue ngikutin Jon Moxley dalam hal beberapa berita menarik, seperti dia pernah kasus, dia pernah melakukan hal-hal yang unik di WWE dengan AEW-nya. Tapi gue pribadi ya, ini akan jadi match yang akan ditunggu-tunggu, match yang bakal seru, dan kayaknya nggak bakal boring untuk ditonton. Tapi nggak tahu ya nanti skrip-skripnya kayak gimana. Terus yang kedua ada WGP World Heavyweight Championship, di mana akan diadakan WGP World Heavyweight Championship untuk Fatal 4-Way, yaitu Jay White, Adam Cole, Kazuchika Okada, dan Hangman Page. Ya, beberapa info yang kita tahu aja lah ya. Hangman Page nggak begitu konsisten di match di beberapa match terakhir, apalagi skrip yang dikasih oleh AEW. Itu menurut gua pribadi ini bakal jadi kesulitan lah untuk mereka, untuk Adam Cole, apalagi ya akan berhadapan dengan Okada, Jay White, dan Adam Cole. Di sisi lain, Adam Cole mulai ada motivasi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya, sedangkan ya Okada mulai ada perbaikan, mulai ada kejutan, di mana AEW mengundang Kazuchika Okada, pegulat dari Jepang yang pernah jadi fans City selama 17 tahun. Gila, 17 tahun loh, gila tuh. Dan akan berhadapan dengan JY juga ya. Ya kayak gitulah, nanti kayak gimana juga I don't know. Mungkin aja bakal dibuat lebih menarik, bakal dibuat eccentric, dan ya nggak tahu nanti akan seperti apa ya konflik-konfliknya itu di match nanti keseluruhan. IWGP United States Championship, untuk gua Orange Cassidy versus Will Ospreay. Ya untuk gua pribadi ini akan jadi match yang satu depend dengan pegulat pegulat Ariel Assassin, Will Ospreay. Will Ospreay yang kita tahu pernah juara IWGP World Heavyweight Champion United States, terus pernah main di Impact Wrestling, dan yang terakhir dia pernah ditaruh ke WWE tapi bukan sebagai pemain, melainkan kru. Honest dan Will bakal lebih panas, apalagi beberapa promo-promonya mereka ini nggak terlalu promo yang mereka buat ini nggak terlalu kuat. Dan apalagi ya namanya Orange itu juga baru masuk juga dari AEW setelah dia cabut karena cedera. Sedangkan Will Ospreay ya, karena Will Ospreay ini semenjak dia kena COVID pun dia juga mulai konsisten, dan ya kayak tahun pada umumnya lah. Will Ospreay dia dapat plan, dia dapat script, dan dia dapat
performa yang dia inginkan, plus ditambah dengan United Empire yang mulai konsisten dan mulai terlihat sebagai stable of the year, stable yang bisa bersaing dengan Suzuki Gun, Ballet Club, dan yang terakhir si siapa ya, gue lupa. The Elite atau siapapun, gue nggak tahu, gue jujur aja masih lupa ingat. Sama ini grupnya Gantar dan kawan-kawan. Gue nggak mau ngomong apa lagi. Oh, sama The Bloodlines juga bisa. Bloodlines ini jujur aja ya, kalau ini gue melenceng sedikit. Bloodlines di WWE cukup konsisten dan playnya cukup kuat, plus ditambah dengan beberapa performa The Uso dan gimmick yang dilakukan oleh Roman Reigns yang menandakan nomor satu itu adalah dia sendiri, bukan apapun itu ya. Jangan melenceng-melenceng aneh-aneh lah. AEW All Atlantic Championship, di mana akan mempertemukan Clark Connors, Malaika Black, Myro, sama Pac. Clark Connor ini posisinya udah digantikan. Dia itu menggantikan Tomohiro Ishii yang telah beliau cedera cedera kepala, dan dia akan berhadapan semenjak minggu lalu atau 2 minggu lalu, dan kemungkinan besar akan digantikan oleh Clark Connor. Dan ditambah dengan 3 pemain yang ya sejujurnya ya, Malaika Black ini nggak begitu kelihatan di AEW, nggak begitu terlihat. Bahkan yang akan ditunggu-tunggu tuh Myro sama Pac, dimana nih dua pemain ini udah kembali dari masa baktinya, dari cederanya, dan Myro pun juga balik dari cutinya dia sendiri karena cedera atau apapun itu. Ya, gue pribadi berharap ini akan jadi match yang ditunggu-tunggu, apalagi nih dua pemain yang masih butuh apalagi satu pemain ini, Clark ini juga butuh jam terbang lagi, selain di luar Jepang maupun di dalam Jepang juga. Posisi yang match terakhir nih yang gue tunggu-tunggu tuh ada dua sebenarnya. Jeff Cook Great Okan, United Empire, FTR, dan Roppongi Vice. Gue kalau mau jawab secara jujur, VTR itu adalah tag team yang terbaik selain The Uso dan United Kingdom. Semenjak tidak adanya tag team yang bisa dilihat sebagai tag team, ini dua tag team ini bakal jadi yang ditunggu-tunggu sebenarnya. FTR dengan United Empire ini masih ada satu ikatan, yaitu mereka dua tag team ini pernah bermain di Jepang. Dan satu lagi Roppongi Vice, Trent Barreta di AEW, sedangkan Rocky Romero yang baru dari masa baktinya dia di New Japan pindah ke AEW. Ini bakal jadi tag team yang akan ditunggu-tunggu, bakal jadi tag team yang akan dilihat ini akan jadi tag team seperti apa ini tag team itu. Sedangkan yang terakhir Zack Sabre, sebenarnya banyak sih, cuma hanya yang gue bahas dikit aja kali ya. Zack Sabre lawan yang bersangkutan. Oh enggak, yang terakhir kayaknya itu doang sih yang gue tahu. Dan yang terakhir paling AEW Tag Team Championship, dimana akan melibatkan Young Bucks, Ballet Club Jepang lawan, bukan Tag Team Championship, salah satu Fatal 4-Way 6-man Tag Team, 8-man Tag Team, the Young Bucks versus the Young Bucks, the Ballet Club American, and the Ballet Club Japan versus Darby Allin, Sting, dan Los Ingobernable Los Japan. Dan itu akan dan Los Japan yang
yang diwakili oleh Hiromu Takahashi sama Shingo Takagi. Hiromu yang gue tahu ya, Hiromu sekarang lagi absen di Jepang dan nggak bisa kembali lagi ke Indonesia. Nggak bisa kembali ke Indonesia, kembali lagi ke Amerika karena suatu hal, karena visa yang ia punya itu masih karena visa yang ia punya itu masih, ya itulah pokoknya. Dan Darby sama Sting yang akan ditunggu-tunggu sih, Darby, Sting sama Shingo baru pertama kali di AEW, dan sepertinya Shingo ini akan memberikan eh, memberikan apa yang ia inginkan selama di WWE, selama di New Japan Pro Wrestling, dan dia akan aplikasikan ke AEW. Sedangkan Young Bucks Jepang, El Fantasimo sama Hikuleo, gue sejujurnya ya, kalau Hikuleo gue cuma melihat di YouTube. Hikuleo itu sebagai uh, giant aja, sebagai pegulat tinggi aja, pegulat tinggi yang umurnya masih nggak terlalu tua dan terlihat sebagai pegulat pada umumnya. Sedangkan El Fantasimo, nah ini yang gue tunggu-tunggu, kembalinya El Fantasimo dari Jepang ke Amerika. Apakah dia akan balik lagi seperti yang ditunggu-tunggu, seperti El Fantasimo pada umumnya, atau ya nggak akan berkembang dan ya tetap seperti itu, atau ya gitu. The Young Bucks itu yang gue tunggu-tunggu sebenarnya. The Young Bucks sama Ballet Club Jepang ini akan satu panggung. Akankah dua tag team ini bisa bekerja sama? Mengingat The Young Bucks itu nggak pernah sama sekali ya, namanya kerja sama yang baik sama sekali. Paling dia inginkan, dia yang mau. Dan The Ballet Club belum tentu itu juga sebagai tag team yang terbaik pun, belum tentu sebagai stable yang terbaik bagi dia juga. Tapi ya nggak tahu